Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmat, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat beliau, serta semua pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena beliaulah kita mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam, dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra Mi'raj dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dengan agama Islam adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isyrad ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maksudnya itu Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti seperti kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rizki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Ma'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Namun yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah SAW. Nah, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat-alat canggih dalam kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Selain Rasulullah SAW yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di sanalah beliau menerima perintah sholat 5 waktu yang semula 50 waktu dalam sehari semalam.
Namun dengan kemurahan Allah dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut, yang wajib dikerjakan oleh beliau beserta segenap umat beliau. Ma'syiron muslimin rahimakumullah. Tempat pariwisata Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah atau setelah beliau diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah SAW atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau sepeninggalan paman, kakek, serta istri beliau yang tercinta yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara mukmin maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut, karena pastinya yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akal. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil iktibar atau contoh yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa salat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad, maka kita bisa perlihatkan lewat sabda beliau yang artinya salat itu merupakan tiang agama Islam. Maka barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan atau membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang sungguh-sungguh merobohkan agama Islam. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orang yang tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban salat karena akibatnya merugikan diri kita sendiri, yakni akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat kembali kepada Allah. Karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Allah atau agama Islam. Untuk itu marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menggunakan kewajiban salat sehari-hari dengan tulus ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.